Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Siber Asia, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, akan menyampaikan video presentasi dengan tema Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan UU HPP. Pada video presentasi ini, kami buat untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah perpajakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Derianto selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan untuk kelas AK103. Selanjutnya, untuk materi presentasi hari ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ada ini yang akan menjelaskan mengenai pendahuluan serta perubahan pada pajak pribadi. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh Regina Putri yang akan menjelaskan materi pajak penghasilan. Ada Kak Arifin yang akan menjelaskan materi mengenai pajak pertambahan nilai dan program pengungkapan sukarela. Dan diakhiri oleh saya dan Amel yang akan menjelaskan mengenai kebijakan PPS, pajak cukai, serta pajak pada bahan karbon. Mohon untuk dapat menyimak video ini. Selamat menyaksikan. Halo, saya Aini. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, pada tahun 2045 mendatang, Indonesia berharap bisa mewujudkan cita-citanya yaitu mencapai sebuah negara yang makmur, berkeadilan, dan sejahtera. Indonesia juga berharap bisa menjadi negara keempat dengan perekonomian terbesar di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, salah satu usaha yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. UU HPP ini juga memperkuat sistem perpajakan agar mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Nah, muatan UU HPP ini adalah perubahan Undang-Undang PPH yang berlaku di awal tahun 2022. Perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022. Perubahan KUP sudah berlaku sejak diumumkan. Perubahannya adalah NIK sebagai NPWP. Nah, NPWP yang sebelumnya akan diganti menjadi NIK khusus NPWP wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya adalah menyangkut pajak karbon yang berlaku 1 April 2022. Nah, program pengungkapan sukarela yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dan yang terakhir mengenai UU Bea Cukai. Nah, untuk perubahan NIK sebagai NPWP pribadi, di sini saya akan jelaskan. Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta menyebabkan orang pribadi harus membayar pajak. Pembayaran pajak tetap dilakukan apabila penghasilan dalam 1 tahun di atas batas PTKP atau apabila orang pribadi merupakan pengusaha yang menggunakan PP 23, pembayaran pajak dilakukan jika peredaran bruto di atas 500 juta 1 tahun. Nah, ada sanksinya nih, ada 2 sanksi. Di sini saya akan jelaskan sanksi yang pertama. Sanksi pemeriksaan dan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau tidak membuat pembukuan. Ada bila PPh kurang bayar dari 50% menjadi sanksi bunga per bulan, suku bunga acuan plus uplift faktor 20% maksimal 24 bulan. Yang kedua, apabila PPh kurang dipotong dari 50% menjadi sanksi bunga per bulan, suku bunga acuan plus uplift faktor 20% maksimal 24 bulan. Yang ketiga, apabila PPh dipotong tetapi tidak disetor dari 100% menjadi 75%. Yang terakhir ada apabila PPN dan PPNBM kurang dari 100% menjadi 75%. Nah, sanksi yang kedua di sini sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan DJP.
Yang pertama, sanksi keberatan dari 50% menjadi 30%. Yang kedua, sanksi banding dari 100% menjadi 60%. Yang ketiga, pengajuan kembali sebelumnya tidak dikenai sanksi menjadi dikenai sanksi dengan tarif 60%. Pajak penghasilan. Tarif PPh badan ada dua, yaitu UU PPh untuk tahun 2020 dan 2001 tarif 22% dan UU PPh untuk tahun 2022 dan seterusnya dari 20% menjadi 22%. Tarif perubahan lapisan PPh orang pribadi. UU PPh saat ini atau penghasilan setahun sampai dengan 50 juta rupiah dengan tarif 5%, lebih dari 50 juta rupiah sampai 250 juta dengan tarif 15%, lebih dari 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dengan tarif 25%, terakhir lebih dari 500 juta rupiah dengan tarif 30%. Selanjutnya, UU HPP atau penghasilan setahun sampai dengan 60 juta rupiah dengan tarif 5%, lebih dari 60 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dengan tarif 15%, lebih dari 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dengan tarif 25%, lebih dari 500 juta rupiah sampai 5 miliar rupiah dengan tarif 30%, lebih dari 5 miliar rupiah dengan tarif 35%. Selanjutnya, pajak penghasilan. Pengenaan pajak atas natura. Pajak atas natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu yang bukan termasuk penghasilan bagi penerima yaitu penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, contoh alat keselamatan kerja dan seragam, natura yang bersumber dari APBN atau APBD atau APBDes, natura dengan jenis dan batasan tertentu. Batas peredaran bruto. Bagi OP pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% atau PP 23/2018 dan memiliki peredaran bruto 500 juta rupiah setahun tidak dikenai PPh. Halo, perkenalkan nama saya Arifin. Di sini saya akan menjelaskan terkait pajak pertambahan nilai dalam Undang-Undang HPP. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengecualian objek dan fasilitas PPN. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN, sehingga masyarakat yang berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan layanan sosial. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Pengaturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Selanjutnya, tarif umum PPN. Tarif yang berlaku saat ini hingga bulan Maret tahun 2022 adalah tarif 10%. Sedangkan tarif 11% dalam Undang-Undang HPP berlaku mulai 1 April tahun 2022. Sedangkan tarif 12% dalam Undang-Undang HPP diberlakukan paling lambat tahun 2025. Selanjutnya, tarif khusus. Tarif PPN final. Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%,
atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait program pengungkapan sukarela. Pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui yang pertama, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Yang kedua, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang dilaporkan dalam SP tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2020. Program ini dilaksanakan mulai 1 Januari tahun 2022 sampai 30 Juni 2022. Halo, saya Melia Noviargia Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan program pengungkapan sukarela. Kebijakan ini dibagi menjadi 2 bagian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan PPS khusus peserta tax amnesty. Untuk subjek ini, wajib pajak orang pribadi dan badan yang sudah mengikuti tax amnesty aset per 31 Desember 2015 dapat mengungkapkan hartanya yang belum diungkap saat tax amnesty dengan membayar PPh final. Yang pertama, 11% untuk deklarasi luar negeri. Contoh, memiliki aset di luar negeri. Yang kedua, 8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri. Maksud aset luar negeri repatriasi di sini adalah kembalinya harta yang berada di luar negeri kembali ke Indonesia. Ketiga, 6% untuk aset luar negeri yang masuk ke dalam negeri dan aset yang diinvestasikan. Kebijakan PPS yang pertama ini khusus peserta tax amnesty memiliki sanksi kebijakan. Kebijakannya bagi peserta tax amnesty, orang pribadi atau badan yang sampai dengan program ini berakhir 30 Juni 2022 masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta pada saat mengikuti tax amnesty akan dikenakan sanksi. Yang pertama, dikenakan PPh final dari harta bersih dengan tarif untuk badan 25%, orang pribadi 30%, untuk wajib pajak tertentu 12,5%. Yang kedua, aset yang kurang diungkap dikenakan sanksi juga 200%. Hal ini berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan kebijakan PPS yang kedua, khusus wajib pajak orang pribadi. Untuk subjek ini, aset yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dari 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 dengan membayar PPh final. Yang pertama, 18% untuk deklarasi luar negeri. Contohnya, memiliki aset di luar negeri. Yang kedua, 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri. Yang ketiga, 12% untuk aset luar negeri yang masuk ke dalam negeri dan aset yang diinvestasikan. Kebijakan PPS yang kedua ini tentu memiliki sanksi. Bagi orang pribadi peserta program pengungkapan sukarela ini, yang masih terdapat harta yang belum diungkap dari 2016 sampai 2020 dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta, yang pertama, dikenai PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30%. Hal ini berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang HPP. Yang kedua, aset yang kurang diungkap dikenakan sanksi bunga per bulan ditambah aplit 15%. Ini berdasarkan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas Felix dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dengan nomor mahasiswa 21030107040001. Pada sore hari ini akan mempresentasikan atau memaparkan materi terkait pajak karbon dan juga pajak cukai. Nah, teman-teman pasti nggak asing kan dengan istilah bea cukai. Ternyata bea cukai itu memiliki dua istilah dan memiliki pengertian yang berbeda loh teman-teman. Untuk bea sendiri memiliki pengertian yang berarti pemungutan pajak. Pemungutan pajak ini ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan atas barang atau komoditas yang erat terkait dengan
ekspor dan impor. Dan bea ini juga diberlakukan bagi barang atau komoditas yang tertentu yang dianggap perlu untuk dikenakan pajak. Dan sedangkan cukai sendiri memiliki pengertian yang merupakan pungutan yang dikelola oleh negara dan diberlakukan pada barang-barang tertentu yang dimana barang-barang ini memiliki sifat dan karakteristik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait cukai. Nah, sebenarnya apa aja sih barang-barang yang udah kena cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai? Pungutan negara yang dikenakan atas barang kena cukai adalah sah dan ilegal. Berdasarkan ketentuan undang-undang, beberapa jenis barang cukai itu diantaranya yang pertama ada barang yang membutuhkan pengawasan dalam hal peredarannya di pasaran. Yang kedua ada barang yang dikonsumsi atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak buruk atau negatif terhadap masyarakat. Yang ketiga, barang yang konsumsi atau pemakaiannya perlu diatur dan dikenakan pungutan pajak agar dapat menjaga kestabilan dan keseimbangan barang. Lalu yang terakhir, yang keempat, adalah barang yang konsumsi atau pemakaiannya perlu untuk diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, barang dengan sifat dan karakteristik yang tergolong ke dalam barang yang dikenakan pajak cukai diantaranya pertama itu ada etanol atau etil alkohol, semacam alkohol yang ada di tisu basah itu udah kena pajak. Yang kedua, minuman dengan kadar etil alkohol, misalnya minuman-minuman yang dari luar negeri semacam soju atau bir itu udah kena barang kena cukai. Yang ketiga yaitu produk tembakau seperti cerutu, sigaret, rokok, atau daun tembakau iris. Pokoknya semua hasil tembakau lainnya yang diproses pembuatannya tidak sesuai dengan himbauan pemerintah. Selanjutnya, apa sih itu pajak karbon? Pajak karbon ini menjadi sebuah usulan yang merebak ketika pandemi COVID-19 karena diyakini memberikan dampak besar pada perekonomian Indonesia. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar berdasarkan kadar karbonnya. Bahan bakar hidrokarbon termasuk minyak bumi, gas alam, dan batu bara mengandung unsur karbon yang akan menjadi karbon dioksida atau CO2 dan senyawa lainnya ketika dibakar. Dan sedangkan mengacu pada IBFD atau International Tax Glossary tahun 2015, carbon tax adalah pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil. Maka dalam kalimat sederhananya, penerapan carbon tax akan menarik pajak dari penggunaan bahan bakar ini. Pajak karbon dianggap sebagai Pigovian tax. Mengutip dari Tax Foundation tahun 2019, Pigovian tax adalah pajak atas kegiatan ekonomi yang menciptakan eksternalitas negatif. Penerapan pajak ini membuat pihak yang membeli barang yang terbuat melalui proses produksi padat karbon menanggung biaya tambahan, sebab pembuatan barang tersebut mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Untuk carbon tax ini sudah diterapkan di berbagai negara di dunia dengan perhitungan yang berbeda-beda. Dimulai dari negara Finlandia yang telah menetapkan pajak ini dari tahun 1990, kemudian diikuti oleh Swedia dan Norwegia pada tahun 1991. India menerapkan pajak ini juga pada tahun 2010, lalu Jepang dan Australia mengikuti pada tahun 2012, kemudian Inggris pada tahun 2013, Tiongkok pada tahun 2017, Afrika Selatan pada tahun 2019. Dan di Asia Tenggara baru Singapura yang melakukan kebijakan pajak tersebut pada tahun 2019. Tarif pada pajak ini juga umumnya dikenakan per ton karbon dioksida yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi, mulai dari 1 US dollar per ton hingga 139 US dollar per ton. Nah, untuk di Indonesia sendiri jadinya gimana nih guys? Ternyata kebijakan pajak karbon ini sudah menjadi pertimbangan dan perbincangan serta jadi polemik yang ada pro ada kontranya. Jadi mengutip dari Buletin APBN Badan Keahlian DPR RI edisi 5 April 2020, penerapan pajak bahan bakar ini memberikan dampak baik, diantaranya dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, menaikkan pendapatan pemerintah dari segi penerimaan pajak, mendorong konsumen dan pengusaha lebih hemat energi dan berinvestasi pada teknologi hemat energi, serta munculnya kesederhanaan administrasi dalam pemungutan pajak,
Jadi itu poin-poin positifnya. Lalu sisi negatifnya kayak gimana nih? Jadi sisi negatif dari penerapan pajak ini itu yang pertama dapat menimbulkan kenaikan harga yang lebih tinggi karena bertambahnya biaya produksi. Yang kedua, daya beli masyarakat pun melemah karena tingginya harga barang. Yang ketiga, pengusaha sulit bersaing di pasar ekspor. Nah, dari sini juga akan berdampak nih, baik secara tidak langsung maupun langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Bertambahnya biaya mendorong pengusaha untuk mengurangi pengeluaran bisnis. Salah satu solusi dari sisi tenaga kerja yang dapat menimbulkan pengangguran. Nah, jadi kesimpulannya itu apa sih? Sebenarnya di beberapa negara ini diterapkan demi menurunkan angka emisi bahan bakar, sekaligus meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan. Sedangkan di Indonesia sendiri, pajak bahan bakar ini masih menjadi pembahasan karena kembali lagi hal ini merebak dikarenakan pandemi COVID-19. Karena dianggap dapat meningkatkan pendapatan negara sebab ada berbagai tantangan yang dihadapi, seperti meningkatnya harga barang karena bertambahnya biaya produksi hingga ancaman kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, guys. Demikian video presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.